Sebelumnya, Jupri memutuskan untuk meninggalkan ayahnya sendirian. Ia sudah tidak tahan lagi dengan apapun yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Dek, mulai sekarang kalian berdua berangkat sekolah naik angkot aja ya. Soalnya jaraknya lumayan jauh loh. Iya kak, oke kak. Oke kak. Nah, nih mampus kau ya. Jos tuh. Slow aja, masih aman. Tuh. Wah, sialan kau. Nih, langsung habis. Ya. Wah, sialan kalau mulu aku hari ini. Menang lagi, lumayan ini 1 juta. Ini enaknya alokasi duit utang buat apa ya? Lumayan juga nih bisa saving 5 juta per bulan. Bisa buat nabung, investasi apa beli motor aja ya? Jupri sebenarnya ingin sekali membeli motor. Namun dia juga masih ada keraguan karena ia belum mempunyai tabungan yang cukup dan juga dana darurat. Mau cari motor apa, Mas? Oh, enggak Mas. Saya cuma lihat-lihat aja. Job, itu jadwalnya udah gua kasih ya. Bulan ini kayaknya agak sepi ya? Iya, soalnya kan bentar lagi Natal sama akhir tahun. Jadi ya wajar udah mulai sepi. Terus kalau awal tahun gimana, Pun? Nah, kalau awal tahun sih biasanya juga sama, agak-agak sepi. Gitu ya. Ya, untung aja sih gua nggak buru-buru nyicil motor. Ngapain nih nyicil? Kalau belum butuh-butuh amat mah, mending ngumpulin aja sampai kebeli cash. Iya sih, benar juga. Wih, edan di sini cowoknya cakep-cakep banget, gila. Aduh, gak tahan ya aku ya. Ini mesti dibungkus satu-satu nih. Ayah Jupri benar-benar penggila wanita. Dari semenjak istrinya masih hidup, ia seringkali pergi ke tempat hiburan untuk bermain dengan wanita. Jupri! Bu RT. Ih, kamu kemana aja? Kamu udah gak tinggal sama bapak kamu ya? Iya Bu, saya udah nggak tinggal sama Bapak. Sekarang saya tinggal di kontrakan di sana sama adik-adik. Gitu. Itu bapak kamu gimana sih? Utang gak dibayar-bayar, bayar loh utang ya, dosa. Terus kalau malam nih ya, bapak kamu tuh masih suka main judi di warungnya Bu Rusmi. Kasihan tahu yang lain keberisikan. Aduh iya nih Bu, maafin Bapak saya Bu. Emangnya selama ini utang bapak kamu yang bayarin ya? Tadinya sih iya Bu, cuma gara-gara Bapak saya terus-terusan ngambil utang ya akhirnya saya juga udah nyerah Bu, capek. Ya terus kalau bukan kamu yang bayarin, siapa yang bayarin? Ingat loh Jup ya, utang itu mesti dibayar. Kalau nggak dibayar, ditagihnya sampai akhirat. Ih, serem kalau misalkan mati masih bawa utang mah. Nggak mau deh kalau aku mah ya. Iya Bu, saya nanti coba usahain bantu lagi deh. Jupri benar-benar dibuat malu karena ia dikenal sebagai anak dari orang tua yang punya banyak utang. Jika ia tidak membantunya, maka orang-orang akan mengejar Jupri. Namun, jika ia membantunya, maka Jupri akan merasakan kehidupan yang melelahkan lagi. Supri, ini kalau kau menang lagi, jangan lupa tuh utang-utang kau dibayar. Tahu lu, bukannya hasil judi buat bayar utang, malah buat main cewek. Terus kalau misalkan aku kalah gimana? Kalau kau kalah, ya udah mati aja. Loh, justru kalau hutangnya ini nggak dibayar-bayar, mereka semua ini dapat pahala. Kurang baik apa lagi coba gua? Tapi kalau dipikir-pikir bener juga sih ya, kasian juga kan mereka dibayarin pakai uang haram. Supri, mereka itu nggak butuh pahala, Sob. Mereka tuh butuhnya duit-duit dari kau tuh. Ya biarin aja lah, duit mereka kan udah banyak. Ya wajar aja lah harus bantu orang susah. Orang susah kok malah main judi ya tambah susah lah. Udah biarin, dia tuh hidup buat nyari dosa, bukan nyari uang. Ya namanya juga hidup lah ya. Kalau nggak susah ya nggak seru hidupnya. Ada perlu apa kamu kesini lagi? Pak, kenapa sih Bapak masih terus-terusan ngelakuin hal buruk? Loh apa? Ya aku yang malu Pak. Bapak tuh tiap hari masih jadi omongan tetangga tau. Katanya Bapak tuh punya banyak hutang, masih main judi. Ya udah biarin aja, nggak usah dengerin. Mereka ngomongin Bapak yang dapat dosa, ntar Bapak yang dapat pahala, biarin. Ini aku bener-bener nyesel loh Pak ya, lahir dari keluarga kayak gini nih, punya orang tua nggak bisa ngasih contoh yang baik ke anaknya. Nggak berguna. Aku tuh udah bener-bener capek Pak, stres Pak. Aku semua nih ya yang nanggung nih ya. Aku tuh udah coba semuanya buat Bapak hidupnya lebih baik, tapi Bapak nggak peduli sampai sekarang. Sia-sia yang aku kasih nih. Bapak inget nggak? Dari Ibu masih ada nih sampai sekarang nih ya. Setiap kali Bapak ngelakuin sesuatu, pasti aku yang kena. Aku yang nanggung. Ya kalau kamu nggak mau nanggung ya udah, nggak usah nanggung, nggak usah diribet-ribetin makanya hidup tuh. Ngapain mau nanggung? Ya aku nih serba salah, diomongin tetangga. Ya kan Bapak juga udah pernah bilang ya, hidup Bapak ini udah gak berguna. Sayang aja Bapak ini masih hidup. Tuh kan emang Bapak tuh dari dulu kayak gitu tuh. Ya udah kalau kayak gitu ya udah, Jupri mau pergi jauh aja, udah nggak peduli juga. Anggap aja Jupri ini udah nggak ada orang tua. Tanggung jawab Jupri sebagai anak pertama benar-benar sangat melelahkan. Ia sudah mengorbankan waktu, tenaga,
dan juga harapan-harapan hidupnya demi keluarga. Hidup dia itu seperti air di dalam sebuah bak yang terus diisi, namun tetap saja bocor, terbuang sia-sia. Waduh, ini cantik banget kamu hari ini sayang. Ayo dong kita minum bareng, datang ke rumah sini. Astagfirullahaladzim, Pak Supri. Pak, kalau mau mabuk di dalam aja, Pak. Ini gak enak sama tetangga. Loh, apa ini Pak Ustadz datang-datang langsung ngebacot? Hah? Ayo kita minum bareng nih kalau mau minum mah. Masih banyak nih minuman. Astagfirullah, Pak Supri. Ingat, Pak. Bapak ini udah tua loh, Pak. Jauhi perbuatan-perbuatan seperti itu, Pak. Ingat dosa. Loh, dosa-dosa saya kenapa Pak Ustadz yang repot? Hah? Justru hidup kayak gini tuh seru di masa tua. Pak Ustadz mesti nyobain makanya. Masya Allah, Pak. Pak, ingat loh, Pak. Segala perbuatan di dunia ini tuh pasti ada balasannya. Kalau udahlah Pak Ustadz, diem aja, nggak usah urusin hidup saya. Saya nih hidup udah nggak takut dosa ya, nggak kayak Pak Ustadz tuh. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emangnya mau banget apa masuk surga? Ya, nih lihat nih, minum nih. Keesokan harinya, Jupri didatangi oleh salah satu orang. Jadi gini, Jup. Bapak kamu itu udah pernah dikasiri dengan kakak saya. Dia juga punya anak satu. Sekarang umurnya udah 5 tahun. Saya sih cuma mau bilang ya, sekarang ini anaknya lagi sakit dan butuh biaya pengobatan. Jadi dari keluarga ya minta pengertiannya aja. Sebenarnya saya tuh udah nggak mau lagi ketemu sama bapak, Mas. Saya tuh udah capek. Saya tuh udah bayarin utang-utang dia, tapi dia tetap aja ngelakuin hal yang sama. Ya itu, bapak kamu itu emang kayak gitu. Makanya kakak saya tuh nggak mau lagi hidup bareng dia. Ya udah, nggak apa-apa, Mas. Ntar saya coba usahain bantu. Jupri mencoba untuk mencari cara supaya ayahnya mau bertanggung jawab. Semalam mati lampu kenapa ya? Perasaan semalam di sini doang dah kayak mati lampu. Tapi ini tiba-tiba nyala sendiri loh. Aneh. Loh, suara apa itu? Loh, suara apa itu? Waduh, apa ini? Aduh, ini gimana ini? Aduh, kebakaran. Aduh, panik. Air. Aduh, sikil aku. Aduh. Tolong. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Alhamdulillah Bapak kebakar, ya Allah. Akhirnya Bapak kena azab. Terima kasih ya Allah. Akhirnya Bapak bisa bebas. Tak.